Perkenalkan, nama saya Imade Dwi Ananta Yoga dengan NIM 1915091040. Di kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan dan mendemonstrasikan sebuah program di mana program ini tuh mengenai tentang COVID-19. Nah, di program ini mengimplementasikan sebuah konsep yaitu pemilihan, perulangan, function, array, dan juga struct. Langsung saja kita ke programnya. Ya, langsung saja masuk ke program. Pertama-tama yang kita masukkan ke dalam program adalah radio.h, di mana di sini dia merupakan singkatan dari standar uh, input output header yang digunakan sebagai standar input output operasi oleh bahasa C. Fungsi yang ada dalamnya adalah seperti printf, scanf, dan yang lain-lain. Kemudian yang kedua yang kita masukkan adalah include string, di mana include string ini berfungsi memanipulasi string. Fungsi-fungsi string diantaranya seperti st strcpy ataupun size of, ya, nanti di bawah ada. Kemudian di sini selanjutnya saya memasukkan konsep struct. Di sini struknya adalah identitas. Nah, identitas ini berisikan data integer dan char, ya, di mana berisikan sebuah struk dari identitasnya adalah KTP, nama, dan hasil. Nah, di masing-masing ini saya berikan array, ya, di masing-masing ini dengan maksimal dari KTP itu 16, kemudian nama itu 20 dan hasil 100. Kemudian di sini kita masuk ada integer main. Yang ada di integer main yaitu struk identitas data yang saya batasi sebanyak 50. Kemudian ada integer yang berisikan pilihan N dan J. Ini hanya lambang yang saya gunakan. Anda bisa menggunakannya lambang apa saja, ya, huruf apa saja, ya. Jadi kemudian di sini ada char atau karakter, jawab sama dengan Y. Kemudian selanjutnya yang pertama adalah printf. Printf ini fungsinya mengeluarkan keluaran yang digunakan untuk menampilkan informasi atau pesan ke layar secara terformat. Ini akan muncul di layar pertama nanti Anda saat menjalankan program ini, ya. Ini dimana akan muncul bacaan COVID-19 information. Kemudian di sini ada slide N yang fungsinya untuk memberikan jarak ke bawah, ya, atau enter. Nah, silakan mengecek apakah Anda perlu ke rumah sakit atau tidak. Kemudian di sini ada N sama dengan 1 atau J sama dengan 1. Ini hanya perumpamaan saja atau menginisialkan, ya. N itu sama dengan 1, J sama dengan 1. Kemudian di sini saya menggunakan perulangan do while, di mana do while ini merupakan modifikasi dari perulangan while yang ini dengan memindahkan posisi pemeriksa kondisi ke akhir perulangan. Jadi artinya kita akan lakukan sebuah perulangan, baru di akhir periksa apakah kondisi variabel counter sudah terpenuhi atau belum, seperti itu. Kemudian di sini setelah tampilan menu ini akan tampil, yang selanjutnya tampil adalah tampilan ini. Yang tampilan yang akan tampil adalah berupa 1 input data, kemudian 2 lihat data terakhir, 3 lihat semua data tersimpan, kemudian 4 keluaran. Nah, ini nantinya yang akan dipilih oleh user. Hanya 4 ini yang bisa dipilih oleh user, dan juga nanti pilihan ya tidak di bagian bawah yang nanti saya jelaskan. Nah, di sini masukkan pilihan Anda. Ini yang memasukkan adalah user. Kemudian di sini ada scanf, di mana fungsi scanf itu memasukkan yang digunakan untuk menginput data numerik, karakter, atau string secara terformat. Kalau printf ini menampilkan sebuah data, ini memasukkan. Jadi di sini ada %d dan pilihan. %d di sini artinya menampilkan menampilkan desimal, ya, bilangan desimal.
%D ini menampilkan bilangan semisimal. Kemudian selanjutnya ada perulangan if else ya. Ini saya menggunakan perulangan if else, maaf. Di sini pilihan dengan 1. Ini jika kita menginput pilihan 1 ya. Di sini jika kita memilih inputan nomor 1, yang akan keluar adalah masukkan nomor KTP dengan scanf, di sini %D, desimal, data, N, dan KTP N. Di sini terus ada flush stdin. Ini fungsinya flush stdin itu berfungsi untuk menghapus ya isi dari input buffer. Biasanya kita menginput sesuatu input buffer akan terisi. Jika kita menginput lagi maka tidak akan bisa karena input buffer itu sudah terpenuhi dari sebelumnya. Nah, salah satu cara menginputnya itu berupa seperti cans dan gets ya. Nah, di sini ada gets, kemudian ada sysop. Nah, di sini arti sysop itu adalah kata kunci. Itu adalah operator saat komplikasi digunakan untuk menentukan variabel atau yang lainnya ya. Juga bisa digunakan untuk mendapatkan kelas, struktur, atau ukuran yang ditetapkan tipe lain, data tipe lain. Seperti itu. Kemudian di sini ada sebuah informasi ya. Kalau ada tanda /2 seperti ini adalah berupa informasi. Jadi ini tidak termasuk ke dalam program. Ini hanya sebuah informasi saja. Yang pertama yang ditampilkan adalah jawablah pertanyaan berikut Y untuk ya dan tidak, T untuk tidak. Jadi setelah kita memasukkan nomor KTP dan memasukkan nama, yang akan muncul adalah seperti ini, tampilan ini. Kemudian di sini ada beberapa pertanyaan untuk user dengan memilih ya atau tidak. Di sini mendata user jika menjawab ya pada pertanyaan ke-1. Printf, pertanyaan ke-1, pernahkah kontak dengan pasien COVID-19 atau berkunjung ke negara daerah endemis COVID-19 dalam 4 hari terakhir, ya atau tidak? Nah, di sini scanf membaca %C itu menampilkan karakter ya, dan jawab. If jawab sama dengan Y, full sustain. Kemudian di sini ada di bawahnya mendata user jika menjawab ya pada pertanyaan kedua. Printf di sini menampilkan sedang atau pernah mengalami demam, pilek, batuk, sesak napas, ya atau tidak. Seperti tadi, tampilan C dan jawab. If sama dengan Y, strcpy yang tadi saya bilang ya, ini fungsinya digunakan untuk menyalin string ke variabel tujuan. Itu di sini setelah kita menjawab ya pada pertanyaan ke-1 dan ya pada pertanyaan kedua, maka akan langsung muncul hasilnya nih, hubungi 911 atau langsung ke rumah sakit rujukan. Kemudian di sini ada printf. Nah, ini muncul nanti dan ini hasilnya ya. Seperti itu. Kemudian di sini ada else. Jadi yang tadi itu saya bilang perulangan if else itu sebuah percabangan kode program di mana jika kondisi if bernilai benar maka perintah akan dijalankan di blok if yang benar tersebut. Namun jika kondisi bernilai salah maka jalankan program pada blok salah. Seperti itu. Ini ada blok yang salah. Jika jawab sama dengan tidak, di sini akan muncul pertanyaan ketiga ya, yaitu karantina diri selama 14 hari. Selama 14 hari karantina Anda mengalami demam, pilek, batuk, sesak napas, ya atau tidak. Jawab di sini. Jika jawabannya iya, maka Anda langsung suruh menghubungi ini. Tapi jika jawabannya tidak, Anda hanya perlu tidak perlu memeriksa diri dan selalu disuruh untuk jaga kesehatan.
Nah, kemudian saya akan simpulkan yang tadi pertanyaan 1, 2, dan 3. Nah, jadi jika kita menanyakan pertanyaan 1, kita menginput pertanyaan 1 iya dan pertanyaan 2 iya, maka akan langsung muncul hasilnya. Ini. Jika kita menginput di pertanyaan 1 iya dan tidak di pertanyaan 2, begitu juga sebaliknya, maka akan muncul pertanyaan ketiga. Ini dia. Nah, di pertanyaan ketiga ini yang akan menentukan apakah Anda disuruh menghubungi atau merujuk atau hanya memeriksa diri. Jika di pertanyaan ketiga ini Anda menjawab tidak, maka Anda hanya perlu memeriksa diri. Kemudian, jika Anda menjawab iya pada pertanyaan ketiga, maka Anda harus merujuk atau menghubungi 911 seperti itu. Nah, kemudian di sini ada di mana data user tidak menjawab tidak pada pertanyaan kedua. Nah, di sini akan muncul pertanyaan kedua seperti ini. Jika kita menjawab iya, maka akan disuruh periksa ke dokter dan istirahat yang cukup. Tapi jika tidak, maka akan muncul ini. Jadi, jika kita menjawab pilihan ke satu itu tidak, dan di pilihan kedua itu ya, maka yang akan muncul hasilnya ini. Tapi jika di pilihan ke satu kita pilih tidak, kemudian di pilihan kedua itu tidak juga, yang akan muncul ini, seperti itu, tanpa ada tambahan pilihan ketiga. Kemudian di sini akan menampilkan data terakhir disimpan di pilihan kedua. Di sini ada if n kurang dari 2. Jadi jika kita belum menginput data pada pilihan ke satu, maka yang akan muncul adalah ini. Tapi jika di pilihan ke satu kita sudah menginput data seperti KTP, nama, dan juga hasil, maka yang akan keluar seperti ini. Nah, jika yang ketiga ini, data sudah tersimpan di pilihan ketiga. Sama seperti di kedua tadi, jika kita belum menginput nama, maka yang keluar adalah data belum. Tapi jika kita sudah menginput data, jadi for ini, yang akan muncul adalah ini, itu. Jadi perbedaan yang kedua dengan yang pilihan ketiga ini adalah ini data terakhir tersimpan, sedangkan yang ini adalah semua data yang tersimpan. Jadi jika ada 2 orang memasukkan data, dan yang terakhir adalah orang kedua ini. Tapi jika kita ingin melihat semua data keduanya, maka kita pilih ketiga ini. Seperti itu ya. Kemudian jika kita ingin keluar, ada pilihan keempat di tampilan keluar. Yang akan keluar adalah tampilan terima kasih, semoga kita sehat selalu. Nah, kemudian di sini ada informasi bahwa tanda seru sama dengan menandakan atau mengartikan tidak sama lagi. Nah, di sini ada while ya, yang tadi sudah saya jelaskan di atas. Perulangan while. Nah, di sini pilihan 4 sudah tidak sama lagi. Di mana sebelumnya adalah pilihan sama dengan 4, 3, 2, 1 yang tadi sebelumnya, dan di sini tidak sama lagi. Seperti itu ya. Mari kita coba mendemonstrasikan program yang sudah saya buat maksudnya. Di sini yang pertama yang akan tampil adalah ini ya. Ini. Kemudian di sini ada tampilan untuk inputan user. Jika user menginput langsung lihat data terakhir disimpan di pilihan kedua, maka yang akan muncul yang sudah saya bilang tadi, maaf data belum tersimpan. Sama seperti jika kita langsung pilihan ketiga, melihat semua data tersimpan, maka yang muncul adalah ini, dan Anda akan disuruh memilih lagi. Jika Anda ingin memilih, ya berarti Anda harus menginput data Anda dulu. Di input data, ya akan muncul masukkan nomor KTP. Masukkan nomor KTP yang sudah batasi 16 tadi di arraynya, kemudian masukkan nama yang sudah saya batasi dari 20. Nah, kemudian muncul pertanyaan seperti ini. Pernah kontak pasien COVID-19 atau berkunjung negara daerah endemis COVID-19 dalam 14 hari terakhir? Ya atau tidak? Jika iya,
muncul jawaban pertanyaan kedua, sedang sedang atau pernah mengalami demam, pilek, batuk, sesak napas, ya atau tidak? Kita jawab ya, maka akan langsung muncul hasil hubungi atau langsung rujuk ke RSUD terbesar ya. Kemudian kita lihat lagi. Nah, di sini kita jawab ya, kemudian pilihan kedua kita jawab tidak. Nah, jika kita jawab tidak di pilihan kedua, maka akan muncul pilihan ketiga ya. Dan ketiga kita jawab ya. Nah, yang akan muncul adalah ini. Oke, kita coba pilihan yang ketiga langsung. Nah, jika di pertanyaan 1 kita jawab tidak, yang 2 kita jawab tidak, maka yang akan muncul seperti ini, tanpa ada pertanyaan ketiga. Kemudian jika kita mengatakan tidak di pertanyaan 1 dan tadi di sini tidak di pertanyaan kedua, sekarang kita jawab iya di pertanyaan kedua, maka yang akan muncul kita suruh periksa diri ke dokter dan istirahat yang cukup, gitu ya. Kita paham ya. Kemudian jika kita ingin melihat data terakhir yang tersimpan, kita hanya tinggal perlu mengetik 2, maka data yang terakhir disimpan akan keluar. Di sini yang terakhir disimpan adalah Troy. Nah, di sini yang terakhir, yang tadi menginput terakhir adalah Troy. Kemudian bagaimana jika saya ingin melihat semuanya data yang telah saya input tadi? Nah, maka pilih pilihan ketiga. Maka akan semua keluar datanya. Di sini data yang disimpan data ke-1, 2, 3, dan ke-4. Semuanya akan keluar. Yang berisikan nomor KTP, nama, dan hasil pemeriksaan. Tadi pertanyaan yang tadi ya. Nah, kemudian jika kita ingin keluar, kita hanya perlu mengetik 4. Dan akan langsung disambut dengan kata terima kasih, semoga kita semua sehat selalu. Nah, sekian video pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Maaf jika ada kekurangan, jaga kesehatan selalu dan terima kasih.